Yo, what's up brothers? Ketemu lagi di Mangga Yo, channel yang favorit kalian buat tahu cerita tentang berandalan-berandalan di kota Toarushi. Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja markilai. Mari kita mulai. Sementara itu di kota Hokubu ada rombongan Aida yang asik menyantap roti. Tochiro berseru kesal karena mereka ini sedang melakukan misi pengintaian, bukannya lagi piknik. Tapi malah Tochiro yang ditegur gara-gara teriak begitu. Lalu Aida melihat sesuatu. Ada rombongan para leader Lion of Purgatory lewat tak jauh dari tempat mereka berada. Koala menegur Guratan yang jalan sambil main game. Tapi Guratan malah bilang, sebaiknya Koala menegur Mochi saja yang terus memasukkan makanan ke mulutnya. Koala mengomel karena sebelumnya Mochi janji mau diet. Keduanya saling ribut sendiri, tidak menyadari di persimpangan jalan ada Tochiro dan kawan-kawannya yang sedang mengintip. Tochiro juga mengenali satu orang lagi, ketua LOP, Ryo Shishido. Rombongan Line of Purgatory itu masih terus berjalan, sedangkan Tochiro merasa tempat ini benar wilayahnya markas LOP. Terdengar dering HP Tochiro. Dia melihat nama Sota yang tertera. Tochiro menerima panggilan telepon itu dan langsung berteriak kaget mendengar Sahashi kena kehajar. Semua terkejut mendengar kabar buruk tersebut. Tochiro mengatakan kalau pelakunya adalah orang LOP. Sialnya, teriakan Tochiro tadi mengundang perhatian Ryo, ketua LOP yang sudah berdiri di dekat rombongan armamen tersebut. Tochiro dan yang lainnya jelas kaget. Kehadiran mereka diketahui oleh bos musuh. Apa kalian sudah menikmati kota kami? Kata Ryo. Lalu menyusul juga Ichi dan Gabi. Ichi membenarkan kalau rombongan di depan mereka ini adalah para member armamen. Gawatnya, datang juga para leader LOP lain yang tadi sudah lewat. Tochiro dan yang lainnya tahu keadaan jadi gawat. Mereka segera lari secepat kilat karena bertarung bukan pilihan bijak. Guratan tanya ke Ryo, apa yang harus mereka lakukan? Ryo menyahut, kalau Misu sudah bergerak, jadi mereka juga harus ikut bergerak. Saatnya berburu, kata Ryo. Sampai di malam hari, Tochiro dan yang lainnya sampai di sebuah gang kecil. Mereka kelelahan dan sampai kehabisan nafas. Tochiro ngomong, dia harus menelpon Sota. Tapi belum sempat dilakukan. Mereka malah sudah terkepung sama banyaknya member LOP. Dua orang leader maju duluan menyerang ke arah Tochiro dan kawan-kawan. Sedangkan di kota Toarushi, terdengar teriakan marah di kafe Miki. Ada Kiyohiro yang kesal karena mendengar lebih detail insiden yang menimpa Sahashi. Kiyohiro curiga, LOP sudah tahu kalau para senior armamen sedang keluar kota. Lalu Sota minta agar Kiyohiro tenang, meski jelas akan susah. Kagaya menambahkan kalau Kiyohiro ini berisik. Dia bilang di kondisi seperti ini, harusnya si bodoh Teso yang berisik jangan ditambah orang lain lagi. Kiyohiro tidak terima disamakan sama otak udang Teso. Mau tak mau, Kiyohiro pun terpaksa diam dan tidak berisik lagi. Sota ngomong, dia paham sama kemarahan Kiyohiro. Dan Yanagi kemarin berpesan ke mereka buat menjaga Teso agar tidak bikin keributan. Tapi itu pesan sebelum kejadian Sahashi. Para member armamen curiga kalau Line of Purgatory sudah merencanakan pergerakan lain yang lebih berbahaya. Sota ngomong agar mereka menunggu kabar dari Tochiro dan yang lainnya dulu. Baru Sota selesai bicara, tahu-tahu HP-nya berdering dan ada nama Tochiro tertera di situ. Sayangnya, yang menelpon bukanlah si empunya HP. Sota berteriak marah ke orang yang menelpon, dan ternyata itu adalah Ryo Shishido, ketua Line of Purgatory. Jelas itu bikin kaget semua yang mendengar, karena besar kemungkinan rombongan Tochiro sudah ketahuan. Apalagi HP Tochiro yang dipakai buat nelpon. Sota nanya apa yang terjadi pada teman-temannya. Ryo tidak mau menjawab.
Dia bilang cuman ingin mencari tahu identitas lawan mereka saja. Dan bilang akan segera menyelesaikan urusan dengan armamen. Sota bilang agar Ryo tidak merusak HP-nya Tojiro kalau memang niatnya begitu. Begitu Sota mengakhiri obrolan telepon, Kiyohiro langsung bertanya apa yang dikatakan sama ketua LOP barusan. Dan bagaimana kondisi teman-teman mereka. Sota bilang tidak tahu, tapi kemungkinan besar sudah dihabisi Keisahashi. Kagaya langsung berkata kalau mereka ini sudah diremehkan. Dan ini waktunya mereka menyusul berperang sekalian. Tahu-tahu terdengar suara pintu dibuka. Dan di situ ada Teso yang masih pakai setelan kerjanya. Semua orang langsung bengong melihat penampilan Teso. Mereka nanya, apa Teso tidak sempat ganti baju? Kiyohiro nanya dengan kesal, ada ulah apa lagi? Teso cuma bertanya sinis, kenapa Kiyohiro sewot? Tak disangka Teso membawa banyak ramen buat teman-temannya. Ada yang senang dibawakan ramen Daichi. Ada juga yang menatap aneh kelakuan Teso ini. Sedangkan Teso menoleh ke Kiyohiro dan berkata dengan sinis kalau cuma ada ramen dan tidak ada bola kepiting. Kiyohiro berteriak kesal agar Teso jangan main-main di saat genting begini. Dia juga ngomong kalau rombongan Tojiro sudah ketahuan sama LOP. Teso tetap diam mendengar info itu. Tapi dia ngomong tidak apa-apa. Dengan yakin, Teso bilang teman-teman mereka itu orang yang tangguh. Kiyohiro tidak terima dengan omongan Teso barusan. Tapi jelas Teso tidak peduli. Tiba-tiba HP Sota berdering lagi. Dan kali ini Aida yang nelpon. Aida dan nilainya sudah bawa belur. Tapi dia ngomong mereka baik-baik saja. Entah kenapa orang-orang LOP tiba-tiba berhenti pas menghajar mereka. Sota lalu menyuruh mereka segera pulang dan tetap berhati-hati. Teso nyengir ke Kiyohiro menegaskan kalau dugaannya benar. Kiyohiro mengatai kalau itu cuma kebetulan saja. Koji bertanya, jadi mereka mau gimana? Teso ngomong, kalau semuanya sudah jelas. Teso mengutip pepatah berbunyi, perut yang kosong menghasilkan prajurit yang buruk dan mereka tidak bisa bertarung saat lapar. Teso bilang kalau ini waktunya mereka berperang melawan para singa. Kiyohiro tidak terima karena Teso seenaknya memutuskan tanpa menunggu para senior mereka. Teso paling nanya apa Kiyohiro ini takut dan langsung dijawab dengan emosi kalau dia jelas tidak takut. Kalau begitu tidak masalah kan, kata Teso enteng. Kiyohiro masih tidak terima, tapi Teso lanjut ngomong kalau ujung-ujungnya mereka tetap akan berperang melawan LOP. Jadi kenapa sekarang tidak boleh membalas mereka? Dengan lantang, Teso bilang, mereka tidak bisa selalu mengandalkan para senior buat menang. Armamen generasi mereka tidak akan pernah dianggap pantas kalau hanya mengandalkan kekuatan para senior. Teriakan Teso itu membungkam Kiyohiro dan yang lainnya. Lalu Teso berjalan ke depan, di mana ada bendera armamen tertempel. Teso nanya, apa yang membuat mereka bersatu di armamen? Dia menunjuk ke arah Kagaya dan meminta agar menjawab. Sambil bingung, Kagaya menyahut, kebebasan. Teso bertanya, apakah Kagaya yakin? Dan langsung Teso bilang, kalau jawabannya benar. Kiyohiro masih menganggap Teso sedang bercanda. Teso bilang, justru ini yang paling penting. Teso ngomong, dia tidak tahu detail tentang generasi pertama TFOA. Tapi yang dia dengar, armamen dibentuk karena generasi pertama tidak mau terikat sama geng lain dan memilih kebebasan mereka sendiri. Sota membenarkan cerita itu. Lalu Teso memegang bendera TFOA dan berkata, sudah waktunya bertarung buat kebebasan mereka. Semua orang diam karena perkataan Teso ini ada benarnya. Lalu Teso melepas bendera tersebut dari tembok. Dia mengibarkan bendera itu di tangannya dan mengajak teman-temannya menunjukkan ke lawan. Apa itu? The Front of Armament. Terlihat wajah serius para member armamen menatap Teso yang memakai jaket armamen miliknya. Sota nanya, kenapa Teso malah pakai jaket kulit? Karena sekarang masih baru saja musim panas berlalu, tentu udaranya masih gerah. Teso nyengir dan menyahut kalau jaket kulit ini adalah bagian dari armamen. Nanba bilang kalau besok sudah mulai dingin,
bikin Teso nyengir mendengar hal itu. Lalu maju Kiyohiro meraih bendera armamen yang dilepas sama Teso tadi dan memasangnya kembali ke tembok. Kiyohiro ngomong, ini bukan masalah perang melawan LOP, tapi tentang Teso yang seenaknya mengambil keputusan begitu saja. Kiyohiro bilang kalau mereka harus dapat persetujuan dari para senior. Sambil mengeluarkan HP, dia berniat menelpon Inada Genji sepertinya. Tapi seseorang mengambil HP dari tangan Kiyohiro. Ternyata itu Teso yang langsung membatalkan panggilan. Kiyohiro kaget. Teso berbuat seenaknya. Apalagi Kawachi Teso langsung lari keluar membawa HP Kiyohiro. Lebih mengejutkannya, Teso melempar HP itu ke tengah jalan yang langsung lewat sebuah truk melindas HP itu. Bikin Kiyohiro cuma bisa syok melihat nasib HP-nya. Kiyohiro mencekram keras jaket Teso sambil marah. Teso dengan santai berkata, kalau mereka ini butuh kebebasan. Teso mengulang perkataan Kiyohiro tentang harus lapor ke senior mereka dulu. Teso menganggap kalau Kiyohiro ini tidak punya rasa kebebasan. Kiyohiro bertanya dengan marah, apa Teso ini mau berbuat seenaknya dan merusak armamen? Dengan enteng, Teso menyaut, memang kenapa kalau rusak? Menurutnya, kalau itu berarti mereka tetap punya kebebasan, itu tidak masalah. Kiyohiro masih tidak setuju dengan pendapat tersebut. Gantian Teso berteriak, kalau mereka ini gabung ke armamen karena ingin bertarung demi kebebasan mereka. Jadi Teso tidak peduli Kiyohiro setuju atau tidak, tapi Teso tetap akan melakukannya. Kalau kita tidak bisa membahas perbuatan mereka pada teman kita tanpa menunggu persetujuan para senior, maka tidak ada artinya kita mengemban logo tengkorak di punggung ini, seru Teso. Dia juga berseru kalau tidak bisa memaafkan orang yang sudah menyerang temannya. Lagi pula, LOP terlihat sedang meremehkan armamen dan itu bikin Teso muak. Teso lanjut berkata, tidak memaksa teman-temannya buat ikut. Semua hal yang akan dilakukannya adalah tindakan pribadi. Dan Teso siap bertanggung jawab. Kiyohiro terdiam, tidak bisa membahas perkataan Teso. Lalu muncul Sota dan para member armamen lainnya. Sota bilang, dia mengerti. Apalagi Teso juga pernah melakukan hal serupa pas menghajar para Hosen yang akhirnya Teso dihukum sama Inada. Teso jadi mulas mengingatnya. Lalu Sota berkata dia setuju dan memang ingin menghabisi para LOP. Sota ngomong dia tidak akan membiarkan temannya menangani semua ini sendirian. Ditambah karena sudah ada satu teman yang dihabisi. Terdengar dan badan lainnya ikut setuju dengan Sota. Tapi Kagaya bercanda, kalau terjadi hal kelewatan, maka itu tanggung jawab dari Teso. Semua orang tertawa mendengarnya. Teso nyengir ke arah Kiyohiro dan berkata kalau Kiyohiro tidak mau ikut, tidak apa-apa. Kiyohiro berseru kalau dari awal dia tidak pernah bilang tidak mau melawan LOP. Teso tertawa puas dan berkata, berarti ini waktunya mereka buat perang. Kiyohiro ngomong dengan kesal kalau Teso tetap harus mengganti HP-nya. Tapi Teso dengan santai menjawab, kalau Kiyohiro ini orang kaya, jadi tinggal beli lagi saja. Kiyohiro masih mau komplain ke Teso, tapi terdengar Sota mengajak teman-temannya menyusun strategi. Berdasarkan laporan Toshiro dan yang lainnya, jumlah pasukan LOP cukup banyak, dan itu jadi kekuatan mereka. Teso menyela dengan mengajak teman-temannya mendengar info dari seseorang yang paling ingin menghancurkan LOP. Besok malamnya di kota Toarushi, jalanan terlihat sepi. Ada rombongan Misonouchi yang berkeliaran. Miso nanya, kenapa yang datang cuma sedikit? Salah satu anak buahnya ngomong, kalau banyak anggota mereka yang tidak suka sama LOP, jadi tidak mau ikut datang. Miso mengingat kejadian dengan Sahashi yang sendirian, tapi bikin mereka cukup kewalahan. Tapi Misonouchi tetap puas karena mendapat pujian dari pihak LOP. Setelah ini, dia ingin para petinggi dari Lion of Purgatory akan lebih menghargai pendapatnya. Lalu Miso senang karena sudah dapat info tentang anggota armamen yang malam ini sedang berkumpul di markas dan merencanakan serangan balik. Dia nanya siapa yang ngasih info tersebut.
Semua anak buah Miso saling tatap tidak menjawab. Misonouchi bilang tidak perlu malu karena dia akan ngasih apresiasi. Tapi tetap saja tidak ada yang mengaku. Miso menganggap orang itu malu mengakuinya, jadi dia tidak bertanya lagi. Lalu Miso mengajak rombongannya segera pergi ke tujuan mereka, yaitu markas armamen. Dengan membawa 2-3 prajuritnya buat menghancurkan target. Tak lama kemudian, mereka sampai di tempat pembuangan barang bekas yang jadi markasnya armamen. Rombongan Miso merasa tidak ada orang armamen yang datang. Lalu terlihat sedikit cahaya dan terdengar seseorang menegur mereka sudah terlambat. Di situ ada Sashi yang masih dengan muka dipenuhi perban. Miso dan yang lainnya jelas kaget melihat orang yang pernah mereka hajar. Miso mengejek, apa Sashi mau dihajar olehnya lagi? Sashi tidak tampak takut dan malah nanya apa maksudnya Miso bersama orang-orang yang dia bawa. Miso bilang kali ini dia bawa lebih banyak orang. Sashi menyaut, kalau gara-gara perbuatan Miso sebelumnya, tulang rusuk Sashi patah. Jadi yang akan meladeni Miso kali ini bukanlah dirinya. Barulah di situ Misonouchi dan rombongannya menyadari sudah ada banyak member armamen di sekeliling mereka. Sepertinya kamu sudah mencari masalah dengan teman kami ya, tegur Teso. Sedangkan rombongan Miso jadi panik menyadari sudah terkepung. Apalagi satu orang menoleh dan di dekatnya sudah ada Nanba yang berbadan besar. Teso segera memberi instruksi buat mulai pertarungan. Tidak butuh waktu lama, rombongan Miso sudah terkapar di tanah. Teso nyengir dan bilang kalau yang barusan ini gampang sekali. Tak kayak ngomong, beberapa orang berhasil kabur. Lalu Teso memuji ide dari Sashi ini, yang dijawab itu karena dia dapat info dari rombongannya Miso yang banyak ngomong. Waktu itu di gang, di mana Sashi terkapar setelah dikeroyok. Waktu itu Miso bilang akan lanjut menghancurkan armamen. Setelah info yang didapat, kalau geng TFOA tidak punya banyak anggota. Dia menyuruh anak buahnya menghubungi orang-orang buat datang membantu. Saat itu, Sashi masih setengah sadar dan bisa mendengar semua obrolan tersebut. Sashi mengingatkan info dari Aida tentang LOP biasanya bergerak dalam jumlah banyak untuk memastikan kemenangan atas lawannya. Tapi Miso ini datang tanpa koordinasi dengan petinggi LOP. Teso ngomong mereka akan menyerang LOP secara bertahap dan dia berharap teman-temannya yang ada di tempat lain juga berhasil menjalankan rencana. Di kota Hokubu, ada Mochi dan rombongannya yang baru selesai makan malam. Dia keluar warung dan mengajak anak buahnya buat pindah tempat lain untuk makan hidangan penutup. Semua anak buahnya merasa tidak sanggup mengikuti nafsu makan dari Mochi ini. Mereka berusaha membujuk Mochi agar tidak keluyuran mencari makan. Tapi Mochi tidak peduli dan terus masuk ke warung makan lainnya. Sedangkan rombongannya tidak ikut masuk dan memutuskan menunggu di taman dekat situ. Mereka mengeluh karena bertugas mengikuti dan mengawasi Mochi agar tidak kebanyakan makan. Mereka kesal, tapi tidak bisa menolak karena takut sama perintah koala itu. Mereka ngomong kalau koala meski badannya kecil tapi sangat kuat dan brutal. Lalu datang beberapa orang yang menghampiri rombongan LOP itu. Sedangkan di tempat lain, Mochi sudah selesai makan ditemani satu orang yang hampir muntah karena kebanyakan makan. Mochi menggerutu padahal dia sedang berniat diet tapi masih disuruh buat patroli sama koala. Sedangkan di taman, rombongan lain of Purgatory sedang kena hajar sama rombongan armamen, yaitu Aida dan yang lainnya. Meski masih ada bekas cedera sebelumnya, tapi dengan dibantu Kyohiro dan Sota, semua berjalan dengan lancar. Toshiro dan yang lainnya menggerutu kalau mereka sudah dikeroyok banyak orang sebelumnya. Sota bilang, berkat pengintaian Toshiro sebelumnya, mereka jadi tahu pergerakan dari petinggi LOP. Jadi rencana malam ini bisa berjalan mulus. Mereka bertekad menunjukkan ke line of Purgatory akibat dari berani mencari masalah dengan armamen. Di tempat lain,
ada Guratan yang mendapat laporan dari Misono-uchi yang sudah dihajar habis sama pihak armamen. Ryo bilang dia sudah menduga hal itu akan terjadi. Guratan setuju, karena rencana awalnya memang cuma buat melemahkan armamen agar setuju bergabung dengan mereka. Ryo menyaut kalau ini juga buat memastikan armamen pantas dijadikan aliansi. Perlu banyak bicara, mari saling tinju saja. Kami bukan jago